Saat kita menjalin sebuah kedekatan dengan orang tertentu, seringkali kita merasa sulit untuk benar-benar memahami apa yang dirasakan orang lain. Meskipun kita telah banyak membaca buku tentang kepribadian orang dan cara untuk berbagi informasi tentang diri kita, tetapi untuk mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan orang lain dalam hubungan tetaplah sulit. Yang membuat kita bertanya-tanya adalah, apakah orang lain juga merasakan kesulitan yang sama? Apakah orang lain juga pernah bingung untuk menafsirkan secara baik maksud dari sebuah kata terserah? Kita hanya memiliki sedikit tanda yang dapat membimbing kita untuk dapat memahami seseorang dengan benar, sesuatu seperti statistik tentang perceraian secara umum, komentar singkat yang dengan cara gegabah mengisyaratkan bahwa semua laki-laki sama saja, sebuah buku yang memiliki judul yang cukup berani menawarkan pengetahuan tentang membaca seseorang, atau sesekali kita melihat seorang yang lewat di beranda FYP kita menderita karena perceraian. Semua hal dan kejadian apapun bisa menjadi petunjuk yang bagus untuk jalan kita. Namun, yang kita cari adalah rincian yang lebih konkret yang menunjukkan bahwa apa yang kita alami juga dialami oleh orang lain. Yang ingin kita ketahui adalah jawaban atas beberapa pertanyaan malu-malu kita tentang pengalaman diri. Apakah ada orang lain yang ketika bercinta dengan pasangan mereka dapat dengan sengaja membayangkan orang lain? Apakah ada orang lain yang sebenarnya yang masih sangat merindukan mantan kekasihnya saat menjalin hubungan dengan kita? Apakah ada orang lain yang, dalam momen putus asa, menggunakan kata-kata yang paling buruk, mengatakan kepada pasangan mereka bahwa mereka adalah orang paling tidak berguna yang pernah ada? Apakah ada orang lain yang berpikir bahwa pasangannya ternyata sudah tidak cukup memuaskan? Apakah ada orang lain yang juga begitu menyedihkan di tempat kerja? Dan tentu masih banyak sekali pertanyaan besar yang bisa kita ajukan untuk membuat ini semakin rumit buat dimengerti. Tetapi, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya mencerminkan keinginan manusia untuk mengerti dan menemukan kesamaan dengan orang lain dalam hubungan. Namun entah karena kita terlalu malu atau kesulitan mengungkapkan, seringkali kita malah merasa sendirian dengan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan tersebut, karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka tentang pengalaman pribadi kita dalam hubungan. Kita mungkin takut untuk mengungkapkan kekhawatiran atau fantasi kita kepada pasangan kita, khawatir akan dihakimi, ditolak, atau dianggap aneh. Hal ini dapat menciptakan rasa isolasi dan kesepian dalam sebuah hubungan. Konsekuensinya kita akan merasa bahwa kita adalah satu-satunya orang yang mengalami kesulitan atau konflik tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa manusia adalah makhluk yang begitu kompleks dengan pikirannya, perasaan, dan keinginan yang tentu berbeda-beda. Setiap hubungan memiliki dinamika sendiri dan setiap individu memiliki pengalaman unik dalam menjalani hubungan tersebut. Meskipun mungkin sulit untuk mengetahui persis apa yang dirasakan orang lain, kita mungkin cukup dengan mengembangkan rasa empati dan pemahaman yang lebih baik dengan berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan melibatkan diri dalam dialog yang jujur dan mendalam. Agar semua ini menjadi mudah untuk direalisasikan, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung, di mana setiap individu dapat merasa nyaman untuk berbagi pikiran, perasaan, dan fantasi mereka. Hal ini tentu saja dapat dijalankan apabila kita sudah dapat membangun kepercayaan dan kejujuran dalam komunikasi. Selain itu, kita juga perlu menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang pasangan kita, dan menyadari bahwa pengalaman-pengalaman yang kita hadapi dalam hubungan tidaklah unik atau bahkan otentik. Salam positif.